seekor capung super ini tiba-tiba terbang dan menggigit salah satu siswa yang sedang mengikuti karya wisata ke laboratorium kebun binatang. Siswa itu pun kehilangan keseimbangan dan tanpa sengaja menumpahkan cairan favorit para satwa di sana. Kebetulan sekali saat itu seorang petugas membuka pintu laboratorium sehingga semua hewan di dalamnya langsung berlarian keluar dan menyerbu siswa tersebut. Keesokan harinya di sekolah, siswa itu mulai merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Saat ia memegang wastafel, tangannya justru menempel dan tidak bisa dilepaskan. Ia pun menyadari bahwa tangannya kini ditumbuhi bulu-bulu halus yang tajam. Ketika mencoba melepaskan tangan satunya, ia malah secara tak sengaja memukul kepala salah satu preman di sekolahnya. Tentu saja perkelahian itu menimbulkan kehebohan di seluruh sekolah. Siswa ini pun semakin penasaran dengan kemampuan aneh yang mulai ia miliki. Sepulang sekolah, ia mencoba memanjat tembok menggunakan kekuatan barunya. Ternyata ia bisa melakukannya dengan mudah, bahkan sampai bisa bergerak lincah di dinding seperti menari. Namun tiba-tiba, ia melihat sebuah truk besar melaju tanpa kendali, remnya blong. Di tengah jalan, ada seorang nenek tua yang ketakutan dan berteriak. Tanpa pikir panjang, siswa itu langsung melompat dan mendorong nenek tersebut ke pinggir jalan. Hebatnya, ia berhasil menghentikan laju truk itu hanya dengan kedua tangannya. Ternyata, kekuatan super yang ia miliki berasal dari gigitan capung tadi. Dan rupanya, seorang pria bernama Xavier sudah mengetahui hal itu. Xavier pun mendatangi siswa tersebut dan mengajaknya melihat sekolah miliknya. Terdapat banyak murid yang memiliki kekuatan super di sekolah ini. Namun, tak sedikit dari mereka yang justru menyalahgunakan kekuatan tersebut. Pria bernama Xavier tadi kini sedang memperkenalkan sekolah itu kepada calon murid barunya. Di sana, ada siswa yang benar-benar bisa menembus dinding dan ada pula yang hanya mengira dirinya bisa menembus dinding. Bahkan, ada murid yang mirip dengan Wolverine. Sekolah ini memang dibuat khusus bagi mereka yang memiliki kekuatan unik dan luar biasa. Salah satu contohnya, ada siswa yang mampu menembakkan laser panas dari matanya. Bahkan, Pak Xavier sendiri bisa tetap menjelaskan semua itu sambil buang air. Meski dipenuhi oleh orang-orang berkekuatan aneh dengan perilaku yang tak kalah aneh, pemuda ini tetap bersemangat untuk menjadi pahlawan super. Ia pun mulai merancang kostum khusus yang akan ia gunakan. Setelah kostumnya selesai, ia langsung mencoba beraksi untuk melindungi kota. Ia juga sempat mencoba terbang, seperti yang dilakukan para superhero di film. Tapi ternyata, ia tak bisa terbang. Walau begitu, aksinya di kota mulai viral dan banyak diliput media. Salah satu aksi paling epiknya terjadi saat ia bertarung melawan seorang penjahat bertopeng. Pertarungan mereka ditonton oleh ratusan warga, termasuk wanita yang diam-diam ia sukai. Pertarungan berlangsung sangat sengit, sampai si penjahat bahkan sempat muntah karena terlalu banyak berputar. Tapi setelah itu, penjahat itu melempar beberapa senjata ke arah pemuda tersebut, lalu kabur. Ternyata, penjahat itu telah menemukan kelemahan sang pahlawan capung. Biksu botak yang sedang memberikan sambutan ini malah tiba-tiba diserang oleh superhero. Superhero itu mencurigai bahwa sang biksu adalah penjahat yang sedang menyamar. Meskipun biksu itu sudah memohon dan bersikap tenang, sang pahlawan malah terus menyerangnya. Karena aksi serampangan ini, acara pun jadi kacau dan semua orang malah ikut-ikutan saling menyerang. Di tengah kekacauan itu, penjahat sebenarnya akhirnya